Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara melalui renungan embun pagi saat ini. Mari bersaat teduh, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh bangun menyambut hari yang baru ini. Ya Tuhan, apabila kami mengalami pergumulan berat, Tuhan tolong kuatkan kami, angkat pergumulan yang kami alami, sehingga kami boleh tetap berkarya sepanjang hari ini. Bagi saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit, penderitaan, Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan setiap anak-anak Tuhan sehingga ia juga boleh kembali beraktivitas. Ya Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang mengalami sukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 30. Firman Tuhan berkata, "Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka?" Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema dari renungan kita pada saat ini adalah melayani dengan ketulusan hati. Bunda Teresia Bojakshiu atau dikenal dengan Mother Teresa di Kalkuta, seorang misionaris cinta kasih, selama 47 tahun melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, orang sekarat. Salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah, pernah mendapatkan penghargaan perdamaian Nobel di tahun 1979. Ia mendapatkan ini bukan karena kedudukan, kekayaan, gelar, jabatan yang tinggi, atau kepintaran yang ia miliki. Namun ia memberi diri dengan ketulusan hati melayani orang-orang yang terabaikan dengan penuh kasih. Dalam bacaan kita pada saat ini sangat berbeda dari apa yang dilakukan oleh
Mother Teresa. Murid-murid Tuhan Yesus ketika ia duduk bersama dalam meja perjamuan, apa yang ia perdebatkan bukan tentang pelayanan, bukan tentang orang-orang yang membutuhkan kehadirannya, tetapi yang menjadi perdebatan di antara mereka di hadapan Yesus ketika duduk dalam meja perjamuan Paskah adalah ia mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Itu berarti pola kepemimpinan yang ia impikan adalah ia memburu kedudukan, ia memburu jabatan, ia memburu siapa yang lebih tinggi di antara mereka. Tetapi dalam perdebatan, pertengkaran yang dialami, Yesus menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat menjadi pemimpin yang baik, bukan berdasarkan dengan kepemimpinan yang ada di dunia ini, yang memburu kedudukan, memburu jabatan, dan mementingkan diri sendiri. Tetapi yang menunjukkan pola kepemimpinan yang seperti ia alami. Ia berkorban sampai pada kematian di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dan pola itulah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa menjadi pemimpin harus siap untuk menjadi pelayan di tengah-tengah umat manusia. Dan ia harus mempunyai tindakan untuk memberi diri dengan segala kerendahan hati di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Seperti teladan Kristus di dalam kehidupannya, ia menjadi pelayan di tengah-tengah murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana yang kita alami di tengah-tengah tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah seperti yang diperdebatkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang memburu jabatan, kedudukan, kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain? Contoh Mother Teresa adalah contoh yang sangat sederhana yang dapat kita lakukan adalah memberi diri untuk melayani dengan ketulusan hati sehingga dapat tersentuh kepada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan uluran tangan, rangkulan tangan, cinta kasih kita kepada mereka, seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kita sekalian. Mari Bapak Ibu, berilah hati yang melayani dengan tulus ikhlas. Roh Kudus akan memampukan untuk menjadi pelayan yang mendatangkan cinta kasih kepada sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan.